Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Walidillah, Marisa Bintang dan Silva, Zahra Rahmanabila, Naila Sarfadisa. Karisma Fira Arsanda. Kami di sini akan memberikan beberapa motivasi belajar untuk kalian semua. Disimak ya. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya di sini ingin berbicara tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai satu tujuan dengan menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga kita mau melakukan apa yang dilakukan. apa sih pentingnya motivasi dalam belajar? Seperti yang kita semua ketahui, belajar bisa menjadi tugas yang sulit dan melelahkan. Namun jika kita memiliki motivasi yang cukup, kita dapat mencapai hasil yang luar biasa. Setiap kegagalan merupakan peluang untuk belajar. Jangan biarkan kegagalan itu menghentikan semangat kita, tetapi gunakan itu sebagai pengalaman belajar dan terus maju ya teman-teman. Pendidikan merupakan kunci untuk mencapai impian. Tetap fokus dan tekun dalam belajar untuk mencapai tujuan kalian. Apa saja teori-teori motivasi? Menurut Landy dan Becker, membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama teori kebutuhan, kedua teori penguatan, ketiga teori keadilan, keempat teori harapan, dan yang terakhir teori penetapan sasaran. Beberapa jenis motivasi belajar. Motivasi belajar dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Motivasi intrinsik, bersumber pada kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Motivasi intrinsik muncul dari kesadaran diri sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau ganjaran. Yang kedua, motivasi intrinsik, bersumber karena dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar, atau bisa dibilang bahwa tujuan belajar bukanlah untuk mengetahui sesuatu, tetapi karena ingin mendapatkan nilai yang baik sehingga mendapatkan hadiah. Apa saja fungsi motivasi dalam belajar? Menurut Sardiman 2005 mengemukakan 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Yang kedua sebagai pengarah, yang ketiga sebagai penggerak. Cara-cara menumbuhkan motivasi belajar. Hal-hal yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, memberikan respon positif kepada peserta didik. Yang kedua, menceritakan keberhasilan para tokoh-tokoh dunia. Yang ketiga, menginformasikan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal-hal yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, mengontrol perkembangan belajar anak. Yang kedua, mengungkap harapan-harapan yang realistis terhadap anak. Yang ketiga, tanyakan keinginan dan cita-cita mereka. Hal-hal yang dikerjakan oleh guru dan orang tua secara bersamaan. Yang pertama, mencari solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada anak. Yang kedua, memberikan perlakuan yang tepat kepada anak. Yang ketiga, libatkan peserta didik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan orang tua. Kesimpulan motivasi belajar, teruslah berusaha. Jika gagal, kita masih bisa untuk mencoba lagi, dan jika berhasil, kita harus memberikan reward untuk diri kita sendiri. Dengan memberikan hadiah pada diri sendiri, kita akan merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan belajar kita. Dan jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Ingatlah bahwa belajar adalah proses, dan setiap orang memiliki proses yang berbeda. Jangan membandingkan kemampuan belajar kamu dengan orang lain. Tetap fokus pada perkembangan pribadi kamu sendiri ya. Sekian beberapa motivasi belajar dari kami. Kami harap ini bisa membantu kalian dalam tetap termotivasi dalam belajar. Ingatlah bahwa belajar adalah kunci untuk meraih mimpi kalian di masa depan. Terima kasih dan semangat belajar.